Kayaknya Facebook doang deh waktu 2008 itu dan exposure-nya gila banget karena masuk TV, masuk radio, masuk, koran dan, 25 juta mungkin itu modal yang besar ya, tapi dampaknya itu yang jauh lebih besar dari, eee, duitnya itu sendiri. Tergantung ya niatnya. Kadang-kadang kompetisi itu ada yang, ujungnya dapat hadiah, ada juga yang pendampingan, ada juga program-program lain. Jadi sebetulnya balik lagi ke, eee, niatnya kita nih. Tapi ada juga loh, wirausaha yang memang kerjaannya cuma ikut lomba, bisnisnya tuh nggak beres. Di kompetisi itu, kita tuh bisa ketemu dengan mentor-mentor yang luar biasa, bisa dari pengusaha yang memang sudah naik kelas lebih dulu, jadi kakak kelas kita kan, kita bisa dapat ilmunya Mhm. dari mereka, atau memang dari profesional dan itu pastinya akan sangat berdampak buat bisnis kita. Oh. Podcast Naik Kelas. Podcast Naik Kelas. Udah nih, udah belum? Tes. Udah belum? Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita Di studio Pabrik Suara Rakyat bersama dengan kita Mr. Popo dan Mak Mak Upit. Upit di sini. Ketemu lagi sama sobat wirausahawan dan sobat wirausahawati. Usahawati. Wati. Eh sebenarnya obrolan kali ini tuh aku jadi inget tahun 2008 Mak Upit. 2008, oke. Jadi 2008 itu sebenarnya aku mulai usaha tuh tahun 2007, lulus kuliah, terus mau bikin apa gitu ya, sampai akhirnya 2008 kepikiran bikin beras organik. Dan di awal-awal tahun itu istriku masih kuliah tuh, 2008, iya. 2008. Maksudnya kita Aku baru mulai kerja tuh. iya, aku belum nikah, tapi waktu itu pacarku yang jadi istriku sekarang tuh masih kuliah. Sampai dia tahu aku bikin usaha beras organik, terus dia lihat satu flyer di kampusnya dia, dia bilang, "Kamu ikutan ini nih, barangkali aja menang, ada kompetisi bisnis." Oke. Jadi ceritanya gitu. Ternyata deadline-nya tuh jadi tuh sore, deadline-nya tuh ya hari itu. Jadi Roro Jonggrang ya. Heeh, jadi kan kayak, wah ini harus bikin, eee paper lah segala macem untuk menjelaskan bisnisnya. Nah ini kita ngomongin namanya kompetisi bisnis ya teman-teman ya. Dan akhirnya aku ikut yang namanya Shell Livewire, pernah denger nggak? Apa? Shell Livewire, Shell kok toko, oli, Shell Oli, Oh, oke, oil iya 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 company. iya iya. Berarti Eee, itu sponsornya? Yang Bukan atau sponsor yang ya, yang nyelenggarainnya? menyelenggarakan. Yang menyelenggarakannya. Dia punya program namanya Livewire. Jadi Hmm. Livewire tuh satu program bisnis startup award waktu itu, internasional sih sebenarnya, di Indonesia tahun 2006 kalau nggak salah pertama. Nah ini tahun 2008 yang kedua, aku ikut yang kedua. Nah ceritanya singkat cerita menang. Yeay, Yeay. Dapat apa? dapat duit, Dapat duit. dapat duit 25 juta waktu Wow, itu. tahun Tahun segitu udah dapat 2008, 25 25 juta. juta. Lumayan ya bisa buat modal bisnis Oh iya atau banget. modal nikah. Enggak, nikahnya masih tahun 2011 nanti. Jadi ceritanya, menang lomba bisnis, bikin paper yang sangat singkat, jadi tengah malam tuh udah tak kumpulin Mhm. dan ikut, seleksi dan lain-lain. Ketemulah Mbak Dewi di situ juga. Mbak Dewi yang ketemunya Oke. di situ, karena Mbak Dewi waktu itu kerja sama Shell kan, sama UKM Indonesia. Mhm. Nah terus, ya singkat cerita, alhamdulillah menang jadi salah satu pemenang. Aku lupa yang menang tuh ada berapa, tapi memang beberapa. Jadi kita dapat grant dalam bentuk 25 juta itu, akhirnya aku wujudin jadi sewa sawah 5 hektar. Wow, Jadi jadi bisa benar-benar diputerin lagi ya jadi buat benar-benar ngembangin emang bisnis ya? buat modal waktu itu, buat modal, wah waktu itu kan nggak punya, waktu itu cuman trading. Trading, terus jual beli beras organik ya, aku ngambil di petani, terus akhirnya aku beraniin diri untuk sewa. Gitu. Nah sewa akhirnya berjalanlah di awal tuh, bisa riset, bisa segala macem.
Nah Mulai tapi deh berkembang ya. berkembang banget karena apa? Karena waktu itu, Livewire tuh menyediakan exposure yang luar biasa. Aku masuk TV, pernah jadi, cover boy di majalah SWA, Bukan Trubus, Trubus. kan tanaman. Masuk Tempo, masuk Media Indonesia, masuk Kompas. Jadi kayak tiba-tiba terkenal gitu loh, Mak. Tiba-tiba viral gitu Tiba-tiba ya. viral dan waktu Dulu itu belum kan ada TikTok ya. dulu belum ada. Kalau Dulu ada kayaknya tuh jadi FYP itu pasti. kayaknya Facebook doang deh waktu 2008 itu dan exposure-nya gila banget karena masuk TV, masuk radio, masuk, koran dan, 25 juta mungkin itu modal yang besar ya. Tapi dampaknya itu yang jauh lebih besar dari, eee, duitnya itu sendiri. Jadi nggak kelihatan ya, bukan nggak kelihatan sih, tapi kalau secara dihitung Mhm, dampaknya jauh lebih gede dan ini betul. lebih sustain ya dengan pengembangan bisnisnya, dengan Mhm. exposure juga, Karena pasti pasar juga akses pasar juga pasti terbuka. ya tiba-tiba kayak sehari tuh terima ratusan telepon, mau jadi agen, mau beli Mmm, beras. Karena waktu itu kan beras organik masih termasuk langka juga kan. Waktu itu malah sebenarnya dapat telepon, dapat order segala macam itu belum siap. oke. Nggak siap sama sekali karena Mhm, kekuatan produksinya masih masih kecil sekali. Karena waktu itu bisnisku baru usia 3 bulan kalau nggak salah. i Nah gitu, singkat cerita akhirnya boom lah, bisnisku langsung boom, di awal-awal jadi langsung, eee, ya begitulah. alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget Jadi gitu. memang, kompetisi ini menurut Mang Upit ya, Mhm Mang Upit mhm. juga memulai usaha itu kan di 2020 ya, pas Mhm pandemi itu. mhm. Ya bermulai dari, buat usaha, ide usaha coba Mhm mhm dituangkan, mhm. coba-coba iseng-iseng karena waktu itu juga masih kerja kan, Opit masih kerja dan ikut coba-coba ikut kompetisi. Mmm, Nah, terus ya ternyata dari kompetisi itu banyak banget yang bisa kita ambil. Tergantung ya niatnya, kadang-kadang kompetisi itu ada yang ujungnya dapat hadiah, ada juga yang pendampingan, ada juga program-program lain. Jadi sebetulnya balik lagi ke, eee, niatnya kita nih sebagai yang mau ikut kompetisi sebagai mhm pelaku mhm. kita udah nggak boleh panggil pelaku usaha ya. Mhm, pengusaha. Sebagai pengusaha kita mau upgrade bisnisnya dan jujur aku seneng banget sih ikut kompetisi. Memang dari Mmm. dulu emang anaknya kompetisi banget. Anaknya kompetisi banget, nggak mau kalah anaknya. Sebenarnya itu Kita ya lagi berkompetisi nggak? iya Enggak kan? iya dong, berkompetisi masuk surga. Amin, ya Jadi Allah. jadi ceritanya begitu, kenapa kita ngomongin ini karena aku mikir, teman-teman sobat wirausahawan juga penting tuh mencari tahu ada peluang untuk memenangkan sesuatu dan ternyata kompetisi seperti ini, kompetisi wirausahawan, UMKM dan lain-lain ini banyak banget Banyak sebenarnya. banget dan teman-teman sebetulnya bisa sesuaikan dengan kebutuhan dari bisnis kitanya. Kan Mhm ada juga ya, ya udahlah ikut sana, ikut sini, ke sini gitu. Itu akan kerepotan sendiri sih menurut aku ya. mhm. Jadi kalau dulu kan ada tuh yang dulu yang terkenal tuh Livewire, ada juga, Wirausaha Muda Mandiri, Mhm. terus adalah dari beberapa perusahaan rokok juga waktu itu juga sempat, apa aku lupa namanya, besar juga lah pokoknya yang Banyak kok beberapa sekarang itu. flagship yang besar ya, maksudnya perlombaan wirausaha Ada yang Juragan Zaman Now, itu yang ah, punyanya Bang Reno. Cilah Bang Reno. Rano, Bang Reno, Rano apa Reno? Reno. Reno siapa nih? Reno apa Barak itu Reno loh. Bareng, oke. Iya, terus banyak banyak Mhm kompetisi itu mhm. dan itu kalau memang fokusinnya sekarang di UMKM ya, UMKM itu menjadi sesuatu yang seksi, baik di Mhm dinas maupun daerah, pusat, pemerintahan ataupun swasta, kompetisi itu banyak. Nah, karena pendampingan-pendampingan itu kebanyakan setahu aku ya hampir 90% bentuknya dalam sebuah kompetisi. nah itu makanya, kita harus listing dulu sih sebenarnya, Mbak, ya. Ya, perlu Nih di-list juga ke disesuaikan sama sama bisnis kita tuh udah sampai di mana gitu, biar kompetisi itu tepat gitu dengan apa yang kita ikutin, apa yang kita butuhin itu memang ujungnya bisa berdampak buat bisnisnya. Kalau mhm, tadi Mister kan hadiah ya, dapat hadiah 25 juta itu tuh kayak bonus, ya betul betul betul. bonus. Jadi kan ada pelatihan yang menurutku jadi penting tuh kan karena dulu juga ada gitu ya, akhirnya
Dulu aku nyemplung di dunia UMKM seperti saat ini ya di Naik Kelas. Karena setelah lulus di Livewire tahun 2010 diajakin terus tuh mentoring teman-teman yang baru Ya, menang juga. kan Kan kita udah Maupit, dapat ilmunya, terus diturunkan lagi ke iya betul. teman-teman yang pengusaha yang lainnya Jadi yang baru sampai memulai. 2016 tuh masih berkutat sama pendampingan sama teman-teman. Jadi kan teman-teman ada yang lulus 1 tahun, ada yang udah jalan bisnis 2 tahun, 3 tahun, itu kan pasti pengalamannya juga lebih meningkat ya. Ya, Permasalahan yang dihadapi banyak. Nah, itu yang kita ceritain sama teman-teman yang baru-baru. Ya tentu saja dengan level-level yang berbeda juga. Ada yang baru mulai tahu-tahu udah gede gitu kan. ya, Nah, itu dengan semakin banyak kompetisi yang ada saat ini aku pikir teman-teman wajib banget sih untuk terutama teman-teman yang baru mau mulai usaha juga ya. ya. Jadi kompetisi ini akan sangat berdampak kalau sesuai Mhm, dengan bisnisnya. Misalnya nih kayak mhm, bisnisku digitalnya masih kurang nih, ya udah kita fokus yang memang program itu memfokuskan ke digitalisasinya. Atau mhm, keuangan saya nih masih belum beres nih, butuh pendampingan tentang pelaporan keuangan, pencatatan keuangan dan lain sebagainya, tentang pembukuan atau sebagainya. Nah, itu mungkin ke kompetisi yang memang menitik beratkan ke situ. Atau SDM, gimana sih kita mau mengelola tim gitu. mhm, Dan di kompetisi itu kita tuh bisa ketemu dengan mentor-mentor yang luar biasa, bisa dari pengusaha yang memang sudah naik kelas lebih dulu, jadi kakak kelas kita kan, kita bisa dapat ilmunya mhm. dari mereka, atau memang dari profesional, dan itu pastinya akan sangat berdampak buat bisnis kita. Oke. Pertanyaannya buat Maupit nih, kan Maupit juga baru ikut kompetisi ya dari mana dong? Tunjukin dong. Wah, Apa namanya? dari BRI ini Growpreneur nih jaketnya. Terus kemarin apa lagi? Kompetisi apa lagi? Ada program Jawara. Jawara dari Bank Jawara itu Indonesia. dari Tentu Bank saja kemarin kita udah Indonesia. dibahas juga. Ya, Jadi ada 2 itu ya yang Maupit. Ada lagi juga? ada lagi dari Innotech sama SETC Sampurna. Banyak ya? Banyak loh. Enggak banyak, Nggak banyak ya? enggak banyak. Tapi aku pengen ya tadi pertanyaannya, ketika teman-teman yang udah punya usaha ini mau ikut kompetisi sesuatu, kadang-kadang mungkin merasa, "Ah, bisnisku biasa aja." Apa sih yang harus di-prepare dan lihat kemana gitu? Oke, Kak. Nyari informasinya di mana? Oke, kalau menurut Emak ya, kanal-kanal sekarang udah banyak. Kita Mhm, ngandelin di sosial media aja, hampir semuanya informasinya itu yang Emak dapat adanya di sosial media, di mhm, Instagram. Kemudian bisa juga dari WhatsApp group karena sering juga tuh nge-share link-link kalau kita ada di dalam sebuah komunitas atau ada di dalam sebuah grup, biasanya ada di informasi itu tuh suka di-share tentang kompetisi-kompetisi itu. Yang harus kita persiapkan sebetulnya adalah kita sudah menargetkan kompetisi apa yang ingin kita ikutin. mhm, Nah, kompetisi itu disesuaikan sebelum kita memilih, melihat dulu nih kapasitas dari bisnis kita itu udah sampai mana. Kan setiap kompetisi biasanya suka ada TC-nya tuh, mhm, minimal usahanya udah berjalan berapa tahun. Kemudian, ada lagi sekarang yang lagi hits juga ya, tentang perempuan ya, bisnis perempuan itu mmm, juga lagi lumayan banyak ya kompetisi iya yang betul, karyawannya perempuan, pemberdayaan lah ya, mhm, pemberdayaan itu mhm, juga. Terus kalau misalnya timnya cowok semua terus mau ikut yang perempuan itu kan agak, ya mungkin di-screening di awal juga udah nggak masuk gitu. Jadi kita udah iya, iya, tahu dulu nih kapasitas dari bisnis kita itu seperti apa. Kita tentukan targetnya akan mengikuti di program yang mana, dan itu mulai diintipin tuh sosial medianya atau websitenya atau grupnya. Nah, itu sudah biasanya nih apalagi Desember ya, Desember itu awal akhir tahun dan awal tahun biasanya program-program itu mulai dibuka untuk tahun 2025. Jadi buat teman-teman yang memang sudah menargetkan, nah itu udah mulai diintipin tuh, jangan sampai kelewat. mmm, Nah, kalau kita sudah daftar, kita juga bisa mengevaluasi diri, Mas. mmm, Dari mulai pendaftaran itu misalnya ya, pendaftaran kan biasanya suka dipublish juga sama penyelenggara. Ada udah yang daftar 2.000 misalnya. Itu mmm, kan ada screening dulu, ada screening dokumentasi dokumen ya, kelengkapan administrasinya sudah mhm, memenuhi standar nggak. Nah, kalau misalnya kita nggak masuk di situ, itu kita bisa mengevaluasi, "Oh, kenapa ya
kok saya nggak lolos? Apa yang bikin nggak lolos? Itu kita bisa mengevaluasi bisnis kita, dan itu kita ambil, jangan didiemin, tapi kita upgrade, lengkapin. Oh ternyata harus seperti ini untuk bisa ini. Jadi sebetulnya menurut aku kompetisi ini tuh kayak salah satu tools buat kita mengukur bisnis kita sudah ada di level mana dengan bantuan orang lain dengan secara gratis, bener gak sih? Dapat hadiah lagi kalau ada hadiahnya. Iya, kalau ada hadiahnya dapat hadiah lagi. Dan serunya program-program itu sekarang itu rata-rata inkubasi ya. Dan inkubasi itu mendatangkan banyak mentor-mentor, nggak cuma satu. Itu kita bisa ngambil ilmu dan itu gratis. Kan kalau misalnya kita kalau misalnya mau bayar sendiri juga boleh-boleh aja ya, kalau memang ada budgetnya. Tapi kalau misalnya dari program itu biasanya kan tidak berbayar ya, gratis. Sebetulnya ada yang bayarin dan itu kita bisa manfaatkan. Dan semakin banyak ya pastinya itu bisnis kita akan terus tumbuh dan naik level. Kayaknya yang udah gede aja kan tetap masih dimentorin gitu. Oh iya jelas lah. Karena kan ilmu nggak ada habisnya lah. Iya, sampai kapanpun juga kita Ilmu nggak ada habisnya. Kita terus belajar, kita terus bisa berimprove, inovasi. Kata kuncinya sebenarnya apa sih, Mak? Kata kuncinya? Iya, maksudnya ketika teman-teman mau ikut lomba yang mana ya? Siapa yang nyelenggarain ya? Mereka bisa nyari apa? Di mana informasinya? Ya kalau kata kuncinya balik lagi, tujuan kita harus jelas. Nggak, maksudnya keywordnya apa kalau mau mereka mau browsing? Keywordnya biasanya apa orang googling aja kompetisi karena usaha, kompetisi bisnis misalnya gitu. Biasanya setiap kementerian atau setiap ini punya ininya berbeda, tapi rata-rata ada inkubasi, kata kunci. Terus program, kemudian naik kelas. Naik kelas itu masuk kata kunci loh. Oh ya, oke. Ya, terus ada kompetisi juga biasanya ada. Tapi jarang sih kata kunci kompetisi. Tapi kayaknya emang kita harus ngundangin para para penyelenggara kompetisi ya. Ya boleh. Untuk datang nih, maksudnya untuk menceritakan, wah kita punya kompetisi ini nih. Jadi awarding nanti kan award apa yang bisa. Kayak kemarin kan kita udah sama Jawara ya, pasti kan tahun besok ada Jawara lagi, teman-teman bisa ikutan juga gitu. Terus ada Brilliant Planner itu dari BRI. BRI aja punya banyak loh. Ada Growpreneur, ada PMB, ada Brilliant Planner. Nah, itu kan beda. Jadi dari satu institusi atau satu perusahaan aja itu banyak programnya dan mereka ada kelas-kelasnya, Mas. Ini di level mana, level mana, level mana. Nah, itu pentingnya kenapa kita tahu positioning kita tuh ada di mana gitu. Ya, itulah. Jadi boleh nanti kalau misalnya tadi kita list sama Bapak editor dimasukin tuh apa tadi nama-namanya, paling nggak tadi ada Brilliant Planner, ada Jawara, ada ya yang Pertamina juga ada, Pegadaian ada, Kemendak ada, Kemenperin ada, nah, tuh Kementerian UMKM sekarang juga ada. Jadi banyak. Boleh Mas Eko ya nanti ya ditampilin dikit-dikit ya kalau ada di spill cuman ini aja kira-kira ada lomba apa. Jadi aku yakin ini kan akhir tahun ya. Akhir tahun pasti udah pada selesai. Tapi paling nggak teman-teman bisa ngelihat ada lomba apa lagi, ada award apa lagi di tahun depan. Jadi teman-teman bisa cek dari sekarang persiapannya. Apalagi misalnya memang persyaratannya adalah melengkapi berkas-berkas, entah itu perizinan, pasti ada company profile, sejarah itu kita udah harus punya. Ada badan usaha, terus foto kemudian produk, foto produk, pembukuan yang rapi, misalnya gitu. Omset ya, biasanya ditanya tuh. Nah, kanal penjualan juga. Nah ini kan harus disiapin yang nggak satu waktu. Jangan sampai kayak saya gitu ya, baru tahu info sore malam udah jonggrang ya. Untungnya ya ada untungnya ya, alhamdulillah dapat jalan gitu ya, bisa menang. Tapi aku yakin semakin siap kita, semakin chance kita untuk menang itu akan lebih tinggi. Kenapa begitu? Karena tapi aku kok nggak pernah dapat ini ya, dapat 25 juta gitu. Mungkin niatnya kali ya, niatnya aku tuh kalau ikut kompetisi adalah mungkin tahu dapat ilmu. Duitnya mau udah banyak jadi kayak ya udahlah. Amin, dapat ilmu bisa berdampak buat bisnis. Tapi sebetulnya yang paling penting itu kita berjejaring,
kita bisa kolaborasi Hmm. sama kita bisa membuka akses pasar. Nah itu kan belakangan ya, maksudnya benefitnya akhirnya. Salah satu benefit yang besar. Ya Salah tadi 2 ya. jadi berapa? Hah? Salah 2 jadi berapa? Salah 5 lah. Jangan jangan. Ya jadi salah satu keuntungannya ya itu kan gitu. Nanti kalau setelah menang award itu atau lomba itu, teman-teman dapat akses yang luar biasa. Iya, itu sih yang lebih penting sebetulnya. Ya Jadi yang duit juga tadi penting lah. penting, tapi itu bonus. Bonus ya sekali Iya. lagi. Kan balik lagi ke niat. Tapi ada juga loh wirausaha yang memang kerjaannya cuma ikut lomba, bisnisnya tuh nggak beres. Ada Banyak. ya. Dia hanya ya emang spesialis kompetisi dan bounty hunter istilahnya. Ah, Jadi kita suka cek-cek dulu kalau kan ada seleksinya. Wah Iya. ini orang udah pernah menang apa aja nih. ah, Biasanya kalau udah sering menang kita nggak lolosin. bocor. Oh iya loh, karena kan apa namanya kalau teman-teman yang bounty hunter gitu cuma nyari hadiahnya doang sebenarnya. Iya. Sustainability-nya enggak ini ya. Dan Keberlanjutan sering dari bisnisnya. dan seringkali setelah menang lomba ini pengalaman ya karena saya sering jadi juri juga. Berapa tahun saya jadi juri Suhu. regional gitu ya. Setiap kali jadi juri tuh misalnya udah menang nih dengan lombanya. Terus udah dapat hadiah. Ternyata bisnisnya hanya bertahan mungkin 3 bulan sampai 1 Terus tahun. ganti lagi. Dia ganti lagi bikin ya serial planner aja. Ah, Nggak apa-apa sih serial planner kalau diterusin nggak apa-apa. Bagus. Bisnisnya banyak malah bagus. Tapi sayangnya kan cuma buat lomba. Setelah dapat duit mungkin dia ngerasa udahlah gitu. Nanti dia bikin lagi buat dilombain lagi. Bahkan kan ada lomba-lomba bisnis yang sifatnya hanya ide bisnis. ya. Oh iya itu aku pernah jadi juri di ide bisnis. Mm-mm. Ngejuriin tentang ide bisnis. Ya ide bisnis nggak apa-apa, mungkin akan dipakai sama Kayak penyelenggaranya juga. Kayak cuman bikin prototype gitu doang loh. Iya. Maksudnya kalau akhirnya dapat duit gede kan sayang tuh. Atau idenya malah dicuri orang lain kan. Iya. Idenya udah bagus, yang ngembangin yang jurinya. Jurinya. Aku sih seneng sih kayak gitu ya. Ya kita sering-sering jadi juri aja gimana? Menarik juga nih bisnisnya gitu. Eksekusi ya. Jadi ya sekali lagi teman-teman menyikapi adanya banyak perlombaan seperti ini, kita harus tahu informasinya dulu. Kita well informed mana aja yang menyediakan perlombaan seperti ini karena ini bisa nge-boost juga usaha-usaha kita, terutama teman-teman yang memang butuh pendampingan, butuh mentoring, butuh pembelajaran. Iya. Yang didampingi secara intensif, dapat hadiah, dibukakan akses pasar, network dan sebagainya. Jadi saya pikir ini topik yang menarik buat teman-teman untuk dikulik lebih dalam lagi. Boleh dong komentar di kolom komentar ya. Teman-teman, pengalaman teman-teman mengikuti kompetisi itu susah senangnya seperti apa sih? Kalau yang udah pernah menang loh. Iya. Kalau Terus yang cuman sampai di tahap screening di awal, terus kan ada tuh spesialis. Tapi ada juga yang emang spesialis tahap 1. Ada yang merasa bisnisku cuman ini kayaknya nggak pede deh. Nah itu jangan ya. Maksudnya tetap bisnis apapun yang sesepele apapun, even itu yang kemarin kita bahas ya kayak boring bisnis. Kalau kita bisa memasukkan ide inovasi atau ide sesuatu yang liar gitu ya, itu bisa jadi value yang besar buat teman-teman. Jadi jangan sampai nggak pede sama sekali. Iya. Kalau teman-teman punya ide bisnis atau sekali lagi teman-teman punya usaha yang mau diikutkan lomba, boleh tuh dikirim ke kolom komentar. Barangkali mau kita diskusikan apa ya yang bisa kita diskusikan untuk atau kita bikin lomba. Menarik nih menarik. ya. Kalau ada yang mau sponsor juga boleh loh. Kita bikin lomba aja apa? Hah? Boleh. Kita bikin lomba naik kelas ya. Pesertanya ikut tuh, udah langsung rekrutmen nih. Boleh juga sih ya kita bikin kompetisi ya buat teman-teman yang naik kelas. Hadiahnya 2M gitu. Kalau ada yang mau sponsorin. Aku boleh daftar nggak? Daftar sendiri, menang sendiri, mentoring sendiri ya. Itu namanya gedein bisnis sendiri. Dan sponsornya dari bisnis sendiri. Dari bisnis sendiri. Oke, mungkin itu aja. Jadi episode kali ini mudah-mudahan men-trigger sesuatu buat teman-teman untuk ada loh yang namanya kompetisi bisnis, UMKM terutama. Dan ternyata banyak sekali instansi baik pemerintahan maupun swasta yang memang concern sama UMKM. Karena memang pengembangan UMKM ini lagi digoreng ya sama pemerintah kita. Jadi tetap cari-cari, stay curious, nyari-nyari informasi. Kalau bingung mau nyari di mana boleh
DM kita juga di Atau bisa naikkelas.id. juga ya naik kelas kita tayangin kalau ada kompetisi-kompetisi gitu. Oh iya memang Bisa juga ya. itu mau ditampilkan di Instagram kita juga. Jadi jangan lupa. Jadi teman-teman bisa follow Instagramnya Naik Kelas. Nanti Heeh. ada informasi dari beberapa kompetisi dari instansi manapun yang kita tangkap, kita Mm-mm. bisa share ke teman-teman. Iya, begitu. Oke? Oke, gitu ya Aku teman-teman ya. daftar paling pertama. Aku boleh daftar lagi nggak ya? Boleh ya? Nggak? Ya kadang-kadang Ya batasan. sesuai kelas lah. Sesuai kelas Ya, lah. Oke. Ya begitu teman-teman. kelas berat. Mudah-mudahan terinspirasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Podcast Naik Kelas. Podcast Naik Kelas.